Halo guys, welcome back Dr. Royman Simanjuntak. Salam sehat. Kali ini saya akan membahas mengenai pemberitaan-pemberitaan seputar Omikron yang semakin ramai diperbincangkan. Dari semua pemberitaan ini kita harus pintar memilah informasi agar tidak kemakan hoax, guys. Di video kali ini saya akan membahas fakta terbaru mengenai Omikron. Seperti kita mulai dari anjuran terbaru mengenai masker. Ya. Cara menjaga diri dari varian Omikron dan fakta-fakta lainnya. Tonton video ini sampai selesai. Sebelum menonton video ini, sebaiknya nonton video yang lain ya, yang mengenai konten-konten Omikron. Anjuran terbaru mengenai penggunaan masker beberapa hari lalu, CDC menyebutkan bahwa masker kain sudah tidak efektif menangkal virus COVID varian Omikron, terutama masker kain yang longgar dan direkomendasikan untuk menggunakan masker KN95 atau N95. Menurut anjuran terbaru, produk masker kain longgar berbahaya karena punya daya lindung paling rendah di antara masker lain terhadap varian Omikron. Kita bisa lihat di tabel dari suatu penelitian ini adalah perbandingan durasi transmisi virus varian Omikron pada masing-masing jenis masker. Ternyata jika pasien terinfeksi dengan orang yang belum terinfeksi sama-sama menggunakan masker kain, hanya dibutuhkan 27 menit sampai virus menular. Namun jika sama-sama menggunakan N95, dibutuhkan hingga 25 jam sampai virus menular. Kementerian Kesehatan menganjurkan jika masyarakat ingin menggunakan masker kain, sebaiknya didobel dengan masker medis. Selain itu, masker yang direkomendasikan Kemenkes sama dengan anjuran CDC, yaitu N95 atau KN95. Meski begitu, CDC juga mengatakan bahwa memakai masker apapun tetap lebih baik dibandingkan tidak memakai masker sama sekali. Tetapi hindari penggunaan masker kain yang longgar. Bagaimana peraturan terbaru untuk pasien positif COVID-19 Omikron? Dari surat edaran Menkes yang terbaru, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri kalau memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Dalam syarat klinis, pasien harus berusia di bawah 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, dan berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Sedangkan dalam syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya, pasien harus bisa tinggal di kamar terpisah, lebih baik di lantai terpisah, kamar mandi di dalam rumah terpisah, dan penghuni rumah lain dan bisa mengakses full oximetry. Pasien yang tidak memenuhi syarat harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Nah, selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan puskesmas atau satgas setempat. Untuk kasus dengan gejala ringan atau sedang disertai komorbid yang tidak terkontrol, dapat dirawat di rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat atau rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Dan untuk kasus-kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat hingga kritis harus dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Jika pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit gejalanya sudah menunjukkan perbaikan, wajib melakukan pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 24 jam. Apabila hasilnya masih positif, maka lokasi isolasi pasien bisa dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat. Bagaimana cara melindungi diri agar aman dari varian Omikron? Rekomendasi pencegahan terhadap varian Omikron sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Berikut adalah anjuran tambahan yang dapat kita lakukan agar lebih terhindar dari varian Omikron. Tadi kita sudah membahas mengenai anjuran masker. Nah, berhubungan dengan itu, jika sudah memilih masker yang sesuai, jangan lupa menggunakan masker yang benar. Bisa dilihat di foto berikut. Ya, pastikan masker menutupi bagian hidung hingga dagu dan tidak ada celah di sekitar masker.
Selanjutnya tentu adalah dengan mendapatkan vaksin booster. Apakah kalian sudah mendapatkan vaksin booster, guys? Jika sudah sesuai kriteria, jangan lupa untuk booster ya. Syarat-syarat mendapatkan vaksin booster adalah jarak dari dosis vaksin kedua minimal 6 bulan, usia di atas 18 tahun ke atas. Selain itu sama dengan syarat vaksin sebelumnya, yaitu suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius, tekanan darah kurang dari 180/110, tidak memiliki riwayat alergi berat, serta vaksinasi COVID-19 sebelumnya. Pasien dengan autoimun seperti lupus ditunda jika sedang dalam kondisi akut. Dan pada orang yang pernah terkonfirmasi COVID-19 ditunda sesuai ketentuan berikutnya. Pasien yang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, defisiensi imun, penerima transfusi darah, pasien penyakit jantung berat dan asma dalam keadaan sesak boleh ditunda dulu. Vaksinasi boosternya ya. Menurut penelitian, booster Civivax dapat meningkatkan antibodi untuk melawan varian Omicron lebih dari 3,8 kali pada penerima pasien Sinovac. Data pendukung lain adalah orang yang menerima booster Sinovac dapat meningkatkan antibodi melawan Omicron 7,5 kali lebih tinggi dibandingkan 2 kali dosis Sinovac. Ya, kita bisa lihat kemampuan masing-masing kombinasi vaksin dosis pertama dan kedua dan booster pada tabel berikut. Menurut penelitian yang dikeluarkan bulan Januari tahun 2022 ini, angka kematian akibat COVID-19 25 kali lipat lebih rendah pada orang yang sudah booster vaksin. Jadi booster vaksin ini sangat bermanfaat. Jangan lupa vaksin booster ya guys. Cara lainnya adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran berbagai jenis. Dan hindari mengkonsumsi jus buah terlalu sering karena dapat meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat. Selain itu, istirahat juga penting ya guys. Perhatikan kuantitas dan kualitas tidur yang bisa dilakukan dengan cara memastikan lingkungan tidur nyaman, hindari konsumsi alkohol berlebihan, dan hindari konsumsi kafein sesaat sebelum jam tidur. Nah, jadi seperti itulah update terbaru mengenai varian Omicron. Ingat, kita tidak boleh panik, namun harus selalu waspada, tidak boleh parno atau stres. Karena itu juga dapat berpengaruh terhadap kondisi imun kita. Tetap jalani protokol kesehatan, jangan langsung percaya pada pemberitaan yang sembarangan, dan selalu cari tahu kebenarannya di platform terpercaya. Kalau ada pertanyaan mengenai Omicron atau kalau mau bahas topik lain, boleh langsung komen di bawah. Oke guys, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat.